jannati fa kharaja 'anil littiba'i ilal libtida'. Kata Imam Taqiyuddin, setelah Ibnu Taimiyah mustatiron, dia itu menutup diri seolah-olah mengikut ajaran Al-Quran dan hadis. Muzhiron, dia menampakkan diri bahwa dia ini da'a atau da'in ilal haqqi. Dia itu mengajak masyarakat kepada kebaikan, kebenaran, dan menunjukkan jalan menuju ke surga. Nah, awalnya gitu, nampaknya betul. Ibnu Taimiyah awalnya nampaknya betul, tapi di ujung apa? Fa kharaja 'anil littiba'i ilal libtida'. Dia keluar dari semula kayak mengikut Al-Quran dan hadis menuju al-ibtida'. Al-ibtida' itu apa? Membuat perkara-perkara baru di dalam agama Islam. Itu. Wasyadza an jama'atil muslimina, dia syadza, menyempal dari orang-orang muslim, bimukhalafatil ijma', dengan menyalahi konsensus kesepakatannya para ulama. Wa qala bima yaqtadi al-jismiyata wa tarkiba fi dzatil muqaddasi. Ini kelakuannya Ibnu Taimiyah. Kata Taqiyuddin As-Subki, Ibnu Taimiyah qala, dia berkata, mengungkapkan pendapat, mengungkapkan kalimat yang meniscayakan al-jismiyah, meniscayakan kebendaan, watarkib, dan ketersusunan fi dzatil muqaddasi, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membuat perkataan-perkataan, membuat makalah-makalah yang makalah itu mengakibatkan atau berujung pada menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Taqiyuddin As-Subki. Terus, wa amma maqalatuhu allati khalafa fiha fi usuliddin wa waqa'a wa awqa'a ghairahu bisababiha fi dhalali wat tashbih war riddati wal iyadzu billahi ta'ala. Faminha qauluhu, nanti kita sebutkan. Adapun perkataan, kok hilang lagi Kang Surya? Kang Surya mana Kang Surya? Adapun ungkapan-ungkapan Ibnu Taimiyah yang menyalahi dasar-dasar atau pokok-pokok agama yang ia jatuh padanya atau menjatuhkan orang dengan sebab itu pada kesesatan, fid dhalal, pada kesesatan, wa tashbih, dan penyerupaan kepada Allah Ta'ala, wa riddati, menjadikan orang itu riddah, masuk pada kekufuran, wal iyadzu billahi ta'ala, semoga Allah Ta'ala menjaga keimanan kita. Faminha, diantara ungkapan Ibnu Taimiyah apa? Qauluhu, kata dia, innal alama qadimun binaw'i walam yazal ma'allahi makhlukun daiman. Nah, kata Ibnu Taimiyah, ini perkataan yang sangat-sangat brutal ya. Ungkapan yang sangat-sangat bengis, sangat-sangat keji. Katanya apa? Alam ini qadim. Kata Ibnu Taimiyah, alam itu qadim, tanpa permulaan. Apanya yang qadim? Binaw'i, dengan naw. Naw ini jenis. Alam itu ada jenis, ada afrod. Ada naw, ada afrod. Contoh, yang dimaksud naw itu apa? Manusia. Kata manusia itu menurut Ibnu Taimiyah itu qadim. Sedangkan afrodnya, satu persatunya, saya, Ustadz Heru, Bang Raden, Bang Rais, Bang orang awam, dan lain sebagainya, itu hadis. Jadi Ibnu Taimiyah berpendapat manusia itu sendiri qadim, tanpa permulaan, adapun orang-orangnya, individualnya itu baharu. Katanya seperti itu. Walam yazal
walam yazal ma'allahi makhlukun daiman. Katanya sama-sama azali dengan Allah Ta'ala. Nau alam itu qadim, Allah Ta'ala juga qadim. Meyakini ada yang qadim selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan ini bisa teman-teman lihat ya. Ini bukan mengada-ngada, memang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Kalau kurang percaya, teman-teman bisa melihat kitabnya Ibnu Taimiyah. Tapi bagi yang sudah kuat ya, sudah kuat, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau yang belum, jangan buru-buru membuka kitabnya Ibnu Taimiyah. Khawatirnya nanti malah terbawa. Nah, bisa dilihat di dalam kitab Ibnu Taimiyah yang berjudul pertama Sahihul Aqli, Sharihun Naqli. Sharihun Naqli. Benar? Hadzal mas'alatu min absya'il masailil i'tiqadiyah. Jadi sebelum saya sebutkan kitab-kitabnya, permasalahan ini adalah permasalahan yang absya, min absya. Termasuk permasalahan yang paling buruk. Permasalahan yang paling buruk. Permasalahan keyakinan yang paling buruk yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah. Nah, yang permasalahan itu, dia itu keluar dari sahihil akli, keluar dari akal yang sehat, wasarihin nakli, dan kejelasan nakal. Dalilnya sangat jelas, hanya Allah yang qadim, hanya Allah yang tidak bermula. Kok bisa-bisanya Ibnu Taimiyah mengatakan ada selain Allah yang qadim? Bahkan dia menyalahi ijma'nya ulama. Karena ulama itu bersepakat bahwa hanya Allah yang disifati dengan qidam. Dia menyebutkan perkataan ini, Ibnu Taimiyah menyebutkan perkataan ini di 5 kitabnya, bahkan lebih. Dzakara hadzal aqidata fi 5 bal aksar min kutubihi. Yang pertama, jadi lebih dari 5 kitab, kan dia banyak punya kitab, dia menyebutkan perkataan ini di beberapa kitabnya. Yang pertama ada nama kitab Muwafaqatu Sharihil Maqul li Sahihil Manqul. Yang kedua Minhajus Sunnatin Nabawiyah. Yang ketiga Kitabu Syarhi Haditsin Nuzul. Yang keempat Kitab Syarhi Hadits Imran ibnu Husain. Yang kelima Kitab Naqdi Maratibil Ijma'. Di antaranya ini. Dan di lain kitab masih banyak. Nah, dia menyebutkan lebih dari 5 kitabnya. Menyebutkan kesesatan ini lebih dari 5 kitabnya. Nama kitabnya itu bagus-bagus. Namanya menggiurkan orang. Nah, tapi isinya na'udzubillah. Itu diantara kesesatannya Ibnu Taimiyah. Yang kedua, wa minha qauluhu bil jismiyati wal jihati wal intiqali wal haddi fi haqqillah. Yang kedua, dia mengatakan benda, arah, al-intiqal dan berpindah, wal haddi dan ukuran bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meyakini Allah adalah benda, Allah punya arah, Allah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, Allah itu ada batasannya, ada ukurannya. Nah, ini Ibnu Taimiyah. Di mana dia mengatakan di antara kitab yang menjelaskan itu Muwafaqatus Sharihil Maqul li Sahihil Manqul. Nah, itu di antaranya. Nah, ungkapan ini wa huwa mardudun. Ungkapan ini tertolak. Wa sarraha fi ba'di tasanifihi, dan dia itu terus terang, Ibnu Taimiyah ini terus terang di sebagian kitabnya, katanya bi annallaha ta'ala yujlisu Muhammadan ma'ahu 'alal arsy. Na'udzubillah. Ini sangat keji. Keyakinan Ibnu Taimiyah sangat keji. Ya, mengatakan seperti itu. Bi annallaha ta'ala yujlisu Muhammadan ma'ahu 'alal kursy, 'alal arsy. Kata Ibnu Taimiyah, Allah Ta'ala mendudukkan, yujlisu,
mendudukan Nabi Muhammad bersama Allah alal arsy, di atas arsy, di atas arsy. Nah, di mana dia mengatakan perkataan ini? Di kitab Majmu'u Al-Fatawa, ya, jilid 3 halaman 229. Nanti yang kurang percaya bisa lihat sendiri. Orang Wahabi barangkali yang nyimak, ada orang Wahabi nanti bilangnya Kang Rifan fitnah. Nah, saya nggak memfitnah. Nah, kalau kurang puas bisa antum semuanya beli kitabnya atau cari PDF-nya, dibuka sendiri. Betul apa enggak Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu? Allah mendudukan Nabi Muhammad di atas arsy bersama Allah, ma'ahu, bersama Allah. Betul apa enggak? Nah, berarti apa? Gimana coba? Masa ya Allah Ta'ala mendudukan Nabi Muhammad di atas arsy? Ngobrol gitu. Na'udzubillah. Ini akidah macam apa ini kan? Nah, itu kelakuannya Ibnu Taimiyah. Ta'alallahu an dzalika. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari hal itu. Yang terakhir yang saya sebutkan. Ini masih berapa halaman lagi? Masih sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Wa minha, di antara perkataannya Ibnu Taimiyah apa? Qauluhu bi'adami ta'wilil mutasyabihi min ayyil Qur'anil Karim. Di antara penyimpangan Ibnu Taimiyah itu apa? Ketidakbolehan mentakwil ayat yang mutasyabih min ayyil Qur'anil Karim. Dari ayat Al-Quran apapun. Gak boleh ditakwil-takwil. Semuanya gak boleh ditakwil. Ini kata Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah. Semua ayat gak boleh ditakwil. Itu di kitab apa dia mengatakan seperti itu? Ini disebutkan. Naqadha Ibnu Taimiyah, keterangan lanjutannya apa? Naqadha Ibnu Taimiyah al-mujassimu nafsahu. Dia orang yang gak konsisten. Tadi katanya gak boleh mentakwil ayat-ayat Al-Quran. Apapun ayatnya gak boleh ditakwil. Tapi dia sendiri apa? Menentang dirinya. Haitsu innahu yadhkuru fi maudhi' anna ta'wila hasala min ba'di salafi. Dia menyebutkan bahwa takwil itu terjadi dari sebagian ulama salaf. Wa fi maudhi'in yanfi nafyan batan. Dan dalam satu keadaan, dalam satu tempat lagi, dia menafikan. Ada dia menyebutkan, oh takwil itu ada ulama salaf yang melakukan. Di kesempatan yang lain, oh takwil itu nggak boleh. Inilah Ibnu Taimiyah. Wa huwa mahjujun fi dzalika bi thubuti 'anil Imam Sufyan ats-Tsauri. Ahadi ajilla'is salafi wa min asatini ahli hadis. Dia wa huwa mahjujun fi dzalika. Dia berdalih pada hal itu dengan ketetapan takwil dari Imam Sufyan ats-Tsauri, salah satu ulama salaf, wa min asatini ahli hadis, dan di antara pemuka ahli hadis. Qala fi tafsirihi surati al-Qisas ma nasuhu kullu syai'in halikun illa wajhah. Qala ma urida bihi wajhuhu. Fahadha ta'wilun sharihun liwajhillah bi annahu ma yataqarrabu bihi ilaihi minal ibadat. Wa fi sahihil Bukhari. Udah, kepanjangan penjelasannya. Gini aja. Kesimpulannya gini. Jadi Ibnu Taimiyah itu menafikan yang namanya takwil. Dia tidak memperbolehkan yang namanya takwil. Ada apa di balik itu? Ibnu Taimiyah ada apa di balik itu? Apa tujuan Ibnu Taimiyah tidak memperbolehkan takwil? Itu. Nah, wa minha, yang ketiga nih, yang udah berapa? Udah berapa tadi? Yang pertama dia mengatakan alam itu qadim. Yang kedua mengatakan apa? Allah itu
benda, mengatakan Allah itu berarah, mengatakan Allah itu berpindah-pindah, mengatakan Allah itu punya batas ukuran. Ya, yang ketiga, dia melarang yang namanya takwil. Yang keempat sekarang, wa minha qauluhu bitakfiril mutawassilina bil anbiya'i was sholihin. Yang keempat, ungkapan Ibnu Taimiyah mengkafirkan orang-orang yang melakukan tawasul dengan para nabi dan orang-orang soleh. Nah, itu. Ini disebutkan di dalam kitab apa? Di dalam kitab Majmu'ul Fatawa karangan Ibnu Taimiyah juz 17 halaman 471. Ibnu Taimiyah seorang mujasim, karangan kitabnya itu tebel-tebel. Majmu'ul Fatawa sampai belasan kitab. Makanya daripada saya beli kitabnya Ibnu Taimiyah, mending beli kitab-kitab yang jelas-jelas sajalah. Itu. Kalau kalau barangkali ada teman-teman yang mau menghadiahkan kitabnya Ibnu Taimiyah, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Barangkali ada yang mau ngirim ya. Ada yang mau ngirim kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah sebagai referensi. Nah, sebetulnya ya ada PDF, ya kan ada. Ya, PDF bisa. Tapi barangkali ada Bang Raden atau Bang Rais atau yang lainnya mau ngasih hadiah kitabnya Ibnu Taimiyah, saya nggak menolak. Itu. Nah, terus wa anna, kata Ibnu Taimiyah, wa anna insya'a safari li ziyarati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ma'siyatun la tuqassaru fiha sholatu. Na'udzubillah. Nampak sekali bencinya dengan Nabi sendiri. Apa katanya? Dia punya keyakinan, Ibnu Taimiyah punya fatwa. Katanya melakukan safar dengan tujuan ziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kemaksiatan. Kata Ibnu Taimiyah, kita berziarah ke Madinah, kita mengunjungi makam Nabi Muhammad, kata Ibnu Taimiyah itu apa? Maksiat. Bukan hanya maksiat, tapi apa? La tuqassaru fiha sholatu. Enggak boleh mengqasar sholat. Kalau Bang Raden mau ke Madinah, mau ziarah kubur, sepanjang jalan Bang Raden itu maksiat. Habis itu enggak boleh Bang Raden itu melakukan sholat dalam keadaan qasar. Enggak boleh. Zuhur ya harus 4 rakaat. Asar harus 4 rakaat. Nah, terus apa? Isya juga harus 4 rakaat. Gak boleh dikosor menjadi 2. Padahal berapa puluh ulama yang menjelaskan bahwa di antara sebab yang memperbolehkan qasar sholat adalah safar. Masa fata qasrin. Asalkan sudah sampai jarak qasar. Jarak qasar itu berapa? Kurang lebih 80 km. Itu. Udah berapa itu? Berapa kesesatan Ibnu Taimiyah? Dah. Terus balik. Ya. Wa balagha fi dzalika wa lam yaqul biha ahadun minal muslimina qablah. Dia itu keterlaluan, balagha. Keterlaluan dalam masalah ini. Dan ungkapannya itu wa lam yaqul biha ahadun minal muslimin. Pertanyaannya yang mulia, apakah pemahamannya Ibnu Taimiyah sesat? Iya. Pemahaman Ibnu Taimiyah itu menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, menyalahi apa? Menyalahi ijma'nya para ulama. Tadi disebutkan jumlahnya sampai lebih dari 60 permasalahan yang dia tentang. Walam yakul biha ahadun minal muslimina qablah. Pendapatnya Ibnu Taimiyah tidak dikatakan oleh seorang pun dari kalangan orang-orang muslim sebelumnya. Gak ada orang yang seperti itu sebelumnya, gak ada. Sampai mengharamkan ziarah kubur itu gak ada. Sampai mengharamkan ziarah makam Nabi itu gak ada. Ibnu Taimiyah lah yang melakukannya. Wa anna azaba ahlin nari, kata, nah di antaranya lagi kesesatannya lagi apa?
wa anna azaba ahlin nar yang qati'u wa la yata'abbad. Na'udzubillah. Kata dia, siksanya penduduk neraka yang qati', terputus. Tekno, kitab apa bang? Kitab Tanaqudot Al-Wahabiyah. Tanaqudot Al-Wahabiyah. Pertentangan kontradiksinya orang-orang Wahabi. Ini karangannya termasuk ulama Mesir. Ulama Mesir Al-Azhar. Ya. Jadi kata Ibnu Taimiyah di dalam salah satu kitabnya mengatakan bahwa azabnya penduduk neraka yang qati'u, terputus, wala yata'abbad, tidak kekal. Katanya tidak kekal. Orang kafir masuk neraka itu enggak selamanya katanya. Saya itu Aswaja, Bang 1X, saya Aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Abdul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, kata Ibnu Taimiyah itu apa? Siksa bagi penduduk neraka yang qati'u, terputus, nggak selamanya. Nah, kalau kurang percaya silakan nanti dilihat di kitab apa? Di kitabnya Ibnu Taimiyah, Ar-Raddu 'ala man qala bi fana'il jannati wan nar. Ar-Radd. Nah, katanya apa? Nama kitabnya itu ya bikin orang awam terpesona, ya, tertipu. Katanya apa? Judul kitabnya Ar-Raddu 'ala man qala bi fana'il jannati wan nar. Bantahan bagi orang yang mengatakan surga dan neraka itu fana. Dia membantah orang yang mengatakan surga dan neraka itu fana. Tapi dia sendiri mengatakan apa? Siksa neraka tidak kekal. Yo gimana? Yo gimana? Yo gimana? Itulah Ibnu Taimiyah. Hakahu ba'dul fuqaha'i antasonifihi. Banyak hakahu. Ibnu Taimiyah ini disebut atau di sejarahnya itu disebutkan oleh ba'dul fuqaha'i antasonifihi. Disebut oleh sebagian ulama-ulama fuqaha dari karangannya Ibnu Taimiyah. Apakah Ibnu Taimiyah Wahabi? Ibnu Taimiyah itu pentolannya Wahabi. Karena perintis Wahabi itu sendiri Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengadopsi pemikirannya Ibnu Taimiyah. Berarti apa ya bahasanya Ibnu Taimiyah bagi Wahabi ini? Ibnu Taimiyah moyang. Galeri Muslim hal tatakallam bil lughatil arabiyyah. Sekarang saya berbahasa Indonesia. Terus maka mulai sekarang mahkota raja, maka mulai sekarang jauhkan atau jangan ikut pemahaman ustadz yang ikut Ibnu Taimiyah. Betul, mahkota. Kira-kira yang berbicara itu lebih alim dari Ibnu Taimiyah? Kemungkinan akal pembicara kurang isi. User Zif, kok saya dipadukan, kok saya disamakan sama Ibnu Taimiyah? Ya saya nggak mau. Kata ulama ada yang mensifati Ibnu Taimiyah. Ilmuhu akbaru min aklihi. Ilmunya Ibnu Taimiyah itu lebih besar, akbar, lebih banyak daripada akalnya. Jadi dia itu hafal loh. Ibnu Taimiyah itu hafal. Karangannya juga banyak, tapi apa? Akalnya itu nggak sebanding dengan ilmunya. Akhirnya apa ya? Seperti itulah. Ulama-ulama terdahulu ditentangnya, padahal ulama-ulama dalam mujtahid di zaman sebelum-sebelumnya ditentang oleh Ibnu Taimiyah.
Gitu. Siapa? Yuzarsif ya. Limadha. Ini galeri muslim orang mana ya? Saya sedikit. Kalau diajak bicara bahasa Arab saya sedikit tahu. Hal tadrusul lughata? Ya, na'am darastul arabiyyah, lakin lastu madza mahiran au mumarrisan fi nutqi bil arabiyyah. Dan mungkin itu yang dimaksud oleh Rasulullah dalam doanya sebagai tanduk setan. Kalau yang tanduk setan yang Najd ya, Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya sama sih. Ya. Ismuhu al-ulama. Mal murad ya galeri muslim. Ismuhu. Ila man tas'al. Ismu man. Kalau begitu hama di Indonesia adalah Ustadz Wahabi. Betul Bang Mahkota. Itu. Ibnu Zulkifli. Ahsanta. Apa ini? Gus Baha memuji Ibnu Taimiyah. Gus Baha bilang ulama top. Rustik Rost. Qara'ta fil kitab. Iya, saya baca kitab. Ya Wahabi, asal nggak sesuai sama mereka sesatkan. Nah, itulah bahayanya Wahabi. Mahkota raja, maka hama harus diapakan? Yo dibasmi. Galeri muslim anta min Bekasi. Mustautinan hunaka. Orang Wahabi itu ibarat orang yang baru jebur tapi sok-sokan bisa berenang. Kurang lebihnya seperti itulah. Hal angtal mudaris lah. Lastu mudarisan. Innama ana maziltu taliban. Tilmizan haqiqatan. Apa yang dipahami Ibnu Taimiyah selain Al-Quran? Apa ini? Cendol dawet. La Ibnu Zulkifli lah. Lastu mudarisan. Apa yang dipahami? Aduh, Kiai saya boleh naik. Bentar ya, sedikit lagi. Nanti. Saya lanjut dulu bacanya. Nah, ini lagi seru nih. Mana tadi ya? Nah ini. Ustutiba marrat. Wa huwa yanqudu mawathiqahu wa uhudahu fi kulli marratin hatta habisa bifatwan minal qudatil arba'atil ladzina ahaduhum syafi'iyun wal akhar malikiyun wal akhar hanafiyun wal akhar hambaliyun wa hakamu alaihi bi annahu dhallun yajibu tahdhiru minhu. Nah, singkat cerita Ibnu Taimiyah ini diminta bertaubat, ustutiba. Diminta bertaubat. Marrat. Laisa marratan wahidatan. Ibnu Taimiyah ini diminta terus oleh para ulama untuk bertaubat. Udahlah, kau jangan seperti itu lagi. Udahlah. Berkali-kali diminta taubat. Tapi yang kudu mawathiqahu wa uhudahu fi kulli marratin. Dia selalu yangkut. Apa bahasa yangkut itu? Ya semacam menolak lah. Semacam ngeyel gitulah. Semacam ngeyel. Diminta taubat, setiap diminta taubat ngeyel. Akhirnya hatta habisa. Dia itu dipenjara. Ibnu Taimiyah itu dipenjara, teman-teman. Dipenjara. Kalau dipenjara kira-kira orang bagus apa orang nggak benar? Orang dipenjara. Dengan fatwa ketentuan dari keempat
keempat hakim. Yang 4 hakim ini, yang satu dari ulama Syafi'i, wal akhar Maliki, dari yang lain Maliki, bermadzhab Imam Malik, yang lainnya lagi dari Hanafi, yang lainnya lagi dari Hambali. Wahakamu, para qadhi ini menghukumi Ibnu Taimiyah bi annahu dhallun. Imam Ahmad juga dipenjara, Ustadz. Apakah antum berani bilang Imam Ahmad bermasalah? Bukan seperti itu pemahamannya. Setiap yang dipenjara berarti bersalah. Enggak seperti itu. Karena ada mawatiknya, ada tanda-tandanya. Kalau seumpama ada sekarang Ustadz itu dipenjara karena difitnah, kan ada kan? Di mana itu kejadiannya? Difitnah. Lazim qauluk. Enggak demikian. Setiap yang dipenjara pasti orangnya enggak baik. Enggak demikian. Tapi kejadian Ibnu Taimiyah, kenapa saya membahasakan demikian? Ibnu Taimiyah dipenjara berarti orang baik apa orang buruk? Kenapa saya bertanya seperti itu? Ada lanjutannya. Wa hakamu alaihi bi annahu dhallun. Wa hakamu alaihi bi annahu dhallun yajibu tahdhiru minhu. Keempat qadhi ini menghukumi Ibnu Taimiyah adalah dhallun, orang yang sesat. Dhallun. Ini pernyataan siapa? Keempat qadhi loh, bukan saya, bukan Kang Rifan, bukan. Keempat qadhi dari masing-masing mazhab yang 4 itu. Ada dari Syafi'i, dari Hanafi, dari Hambali, dari Maliki. 4 mazhab. 4 qadhi dari 4 mazhab. Semuanya menghukumi bahwa Ibnu Taimiyah adalah dhalun, orang yang sesat. Yajibu tahdhiru minhu. Wajib ditahdzir. Tahdzir itu apa? Masyarakat harus diingatkan bahayanya Ibnu Taimiyah. Bahayanya Ibnu Taimiyah. Terus. Mana tadi? Wa asdaro al-maliku Muhammad bin Qalawun mansyuran liyaqra'a alal manabiri fi Misra wa fi Syami litahdziri minhu wa min atba'ihi wa taqala bil qal'ati ila an mata sanata sab'atin mi'atin wa thamaniyah wa ishrina hijriyatan. Bahkan ada seorang raja Muhammad ibnu Qalawun al-Malik. Imam Ahmad bin Hambal juga dipenjara. Sepertinya dipenjara bukan patokan baik atau tidak baik seseorang. Ya betul. Kalau Imam Ahmad ibnu Hambal dulu itu kan banyak afwan Ustadz, bagusnya antum belajar nahwu dulu secara mungkin biar enggak lahan. Yang mananya yang lahan? Wa asdaro al-maliku Muhammad bin Qalawuna mansyuran liyuqra'a 'alal manabiri fi Misra wa fi Syami litahdziri minhu wa min atba'ihi wa taqala bil qal'ati ila an mata sanata itu 728. Nanti Bang Galeri Muslim. Ya kalau ada kesalahan lahannya diingatkan gitu loh. Kan saya juga masih belajar, saya bukan guru. Antum tadi nanya saya mudaris atau bukan? Saya bukan. Ana khadim. Jadi ada seorang ulama, seorang raja Muhammad ibnu Qalawun. Beliau ini asdaro, apa bahasa asdaro itu? Kayak menerbitkan ya, memberitakan. Memberitakan suatu berita untuk dibaca di atas mimbar. Di Mesir,
di dataran Syam. Untuk apa? Untuk mentahdzir Ibnu Taimiyah untuk mentahdzir Ibnu Taimiyah dan apa? Dan orang-orang yang mengikut Ibnu Taimiyah. Wa'taqala bil qal'ati ila an mata. Nah, qal'ah itu apa qal'ah? Saya lupa. Qal'ah itu apa? Saya lupa. Ini disebutkan di mana ini? Ad-Duror Al-Kaminah fi a'yanil mi'ah ats-tsaminah, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ulama yang sezaman dengan Ibnu Taimiyah, lebih tahu. Masa iya sih orang sekarang lebih tahu sejarah orang dulu daripada orang yang sezamannya? Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Itu mungkin secara ringkas penjelasan tentang Ibnu Taimiyah. Kesimpulannya apa? Ibnu Taimiyah bukanlah orang yang tepat untuk dijadikan sebagai panutan. Nah, kita menjadikan tokoh sebagai qudwah, sebagai panutan, tujuannya apa? Agar bisa menuntun tangan kita ke jalan yang benar, kan gitu. Coba lihat ulama-ulama yang memang betul-betul berilmu, beramal, yang betul-betul mengamalkan apa yang diajarkan ulama sebelumnya, yang diwarisi dari para sahabat, diwarisi lagi dari Rasulullah. Itu jangan sembarangan menjadikan tokoh sebagai qudwah. Mungkin